ada Hernando, De Inces, Justin Hubner, Saidi Patinama, Sonny Walsh, Ivan Janer, Tom Haye, ada Kevin Perdong. Kemudian Marcelino lebih didorong ke depan ya. Atau free roll, karena itu adalah posisi ini ada Wahaji Ratnar. Kevin Perdong bisa ditempatkan di sana. Sedangkan di sayap bisa dimainkan Wahaji Ratnar dan sebagai ujung di depan masih dipercayakan kepada Struijk. Tentu saja dengan skuad seperti ini di atas kertas harusnya Indonesia mampu mengalahkan Filipina. Assalamualaikum, salam persaudaraan untuk kita semua. Kembali lagi berjumpa di channel Bang Bahri. Oke, di video kali ini kita akan kembali membahas tentang tim nasional Indonesia. Nah, Indonesia akan memulai laga terakhirnya pada tanggal 11 Juni 2024 dengan menghadapi timnas Filipina. Tentu ada hal aneh yang diungkapkan pelatih Filipina, yakni menilai bahwa skuad timnas Indonesia selalu berbeda setiap pertandingannya. Ini yang membuat pelatih Filipina heran dengan skuad timnas Indonesia saat ini. Ia menilai timnas Indonesia adalah tim kuat di kawasan Asia Tenggara, bahkan hampir menyamai ya negara-negara kuat lainnya seperti Jepang dan Korea. Ya, ini heran dengan pemain-pemain keturunan Indonesia yang selalu datang bergantian. Pemain-pemain baru yang dinaturalisasi ini selalu menghiasi skuad timnas Indonesia. Nah, ini yang menjadi keheranan bagi pelatih Filipina. Oke, di video kali ini kita akan mereaksi salah satu channel YouTube dari Gals yang judulnya "Mereka Selalu Berbeda di Setiap Pertandingan." Ucap pelatih Filipina seperti heran melihat langsung skuad terbaru dari timnas Indonesia. Nah, biar kalian tidak penasaran bagaimanakah isi dari videonya, langsung saja kita reaksi videonya. Jelang laga melawan Filipina, Coach Shin diketahui semakin menggodok persiapan agar lebih matang. Pasalnya mau tak mau 3 poin wajib diraih untuk memastikan langkah Indonesia ke round 3. Dan semua tahu kalau laga nanti ini adalah amunisi baru ya dari timnas Indonesia, Kevin Perdong dan De Inces. Akan ada perubahan-perubahan dalam game plan yang dijalankan skuad Garuda. Sesuatu yang kemudian membuat pelatih Filipina, Tom Shenfit, merasa cukup kagum sekaligus heran. Karena seolah timnas Indonesia selalu punya pemain-pemain baru. Selalu berbeda ya di setiap pertandingannya ya pemain-pemain timnas Indonesia ini, karena PSSI terus mendatangkan pemain-pemain keturunan yang berkualitas. Timnas Indonesia benar-benar bertekad untuk meraih kemenangan atas Filipina. Persatan dengan hasil Vietnam melawan Irak. Pokoknya nasib Indonesia nggak akan tergantung tim lain karena pastinya misi kemenangan adalah yang utama. Nah, kita semua tahu kalau di laga nanti timnas Indonesia nggak akan bisa diperkuat Jordi Amat karena kartu merah. Namun publik gak begitu mencemaskan itu karena JIC 100% siap tempur demi membantu timnas meraih kemenangan. Dan masuknya Bang Jai jelas akan membuat lini pertahanan Indonesia jadi lebih solid. Karena bagaimanapun, selain soal teknis, Bang Jai juga punya sisi leadership yang luar biasa. Ditambah mood Bang Jai ini sedang naik-naiknya. Pasca sukses mengantarkan Venezia berhasil ya mengantarkan timnya lolos ke Serie A Italia. Akan disalurkan merupakan pemain pertama timnas Indonesia yang berkarir di Liga Italia. Inilah para pemain timnas yang ditemani pelatih Sinteyong. Jangan lupa kalau Kevin Perdong ini dia lagi bisa main. Yang mana laga pemain tambahan amunisi baru Kevin Perdong. Yang menarik, akankah Coach Shin merubah formasinya atau tetap bermain dengan 3-4-3? Sebab dari sisi menyerang, Kelvin punya kualitas untuk itu. Sehingga bukan gak mungkin Coach Shin bisa mendorongnya lebih ke depan. Yap, jika ini menggunakan formasi 3-4-3. Kevin Perdong menjadi fullback kiri ya. Akan tetapi jika Coach Shin bermain dengan ini adalah formasi 4-2-3-1, maka Kelvin bisa Kevin didorong Perdong lebih ke depan ya. Nah, bila mana sayap itu kiri terjadi, tentunya. kemungkinan besar gambarannya seperti ini. Untuk kiper, kami tetap kita percaya coba ya lihat Hernando, formasi yang ideal dia masih yang terbaik untuk timnas saat ini. 3-4. Lalu duet back tengah akan ada JIC ada formasi 4-2-3-1. kanan dan kiri
adalah Sandy Walsh ada serta Hernando di Inces, dua gelandang Justin pivot Hubner, Saidi Patinama, Sunny Walsh, Ivar Jenner, Ivan Jenner, Tom Haye, ada Kevin Perdong. Kemudian Marcelino lebih didorong ke depan ya. Atau free roll karena itu adalah posisi ini terbaiknya. ada Wahaji Ratnar. Kelvin Verdong bisa ditempatkan di sana. Sedangkan di sayap bisa dimainkan Wahaji Ratnar dan sebagai ujung di depan tombak masih bisa dipercayakan kepada Struijk. Struijk. Tentu saja dengan skuad seperti ini di atas kertas harusnya Indonesia mampu mengalahkan Filipina dengan catatan nggak ada blunder dan harus dihindari ya blunder-blunder yang mengakibatkan fatal buat timnas Indonesia. Nah, ini terlihat ya pemain-pemain timnas Indonesia mulai terlihat kompak. Di sisi lain pelatih Filipina Tom Shenfield mengaku cukup takjub dengan komposisi pemain timnas pelatih Indonesia Filipina yang selalu berubah. yang takjub di melihat pertandingan beberapa bulan Garuda. yang lalu ada Tom Haye, Nathan Chu, dan Ragnar. Lalu di laga pamungkas nanti Indonesia udah ketambahan Kelvin Verdong yang secara level dan jam terbang juga bukan pemain kacangan. Maka dari itu Tom sendiri mengaku cukup respect dengan tim Indonesia dan ia menilai dalam waktu dekat tim ini bisa mendekati level tim-tim kuat di Asia. Nah ini pelatih Filipina ya, kita dengarkan pernyataannya. Asian football, the team is very strong from Indonesia. The players, I come from Belgium. I worked in Holland. I know a lot of the players, also some Belgian players like Sandy Walsh. So Indonesian team is getting close to the level of South Korea, of mendekati Japan, Korea dan Jepang, and these kind of countries in Asian football. We would like to try to get a good result against them, but we are not a favorite. Indonesia, we have huge respect for them. Indonesia is the big favorite for the game. It will be a packed crowd stadium with fantastic fans, and we will enjoy playing for that public. And it's normal as a coach. We will not play to lose. We will not play to draw. We're gonna try to win, but it will be very difficult. Oke, seperti apa yang dikatakan tadi pelatih Filipina bahwa timnas Indonesia adalah kekuatan baru di kawasan Asia Tenggara dan hampir menyamai negara-negara kuat seperti Korea Selatan maupun Jepang. Ini tentu rasa respect yang diberikan pelatih asal Belgia ini yang sedang melatih timnas Filipina, melihat skuad timnas Indonesia dinilai sangat kuat. Dan tentu pelatih Filipina juga akan sekuat tenaga bisa memberikan perlawanan dengan timnas Indonesia yang bermain di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Kita lihat lagi. Kaca dari omongan Tom tadi, skuad Indonesia jangan terlena dulu. Karena seperti biasa pujian adalah racun. Jadi mendingan tetap fokus dan jangan menganggap remeh lawan. Namun di satu sisi, ucapan pelatih 51 tahun tersebut emang ada benarnya. Jika Indonesia benar-benar konsisten dan sabar dalam berproses, maka dengan komponen skuad yang mayoritas Eropa dan kemungkinan masih akan bertambah, ya bukan gak mungkin level Indonesia akan mendekati tim-tim kuat di Asia macam Korea ataupun Jepang. Ingat ya, mendekati, bukan menyamai, apalagi melewati. Karena bagaimanapun kompetisi domestik di Indonesia masih harus jauh tertinggal. ditingkatkan lagi ya kompetisi Liga Indonesia. Ya harus sejalan dong antara timnas, liga, dan pembina. Sangat jauh ya. Jika semuanya sejalan, hasilnya bagus juga kan untuk Indonesia. Jika karena jika pembinaan dan kompetisi dalam negeri bisa diperbaiki, Asia maka jarak lainnya, kualitas antara pemain yang main di dalam negeri ataupun luar negeri nggak jomplang-jomplang banget. Mulai dari fisik, teknik dasar, visi bermain, pemahaman taktik, sampai decision making. Jika itu bisa selaras, maka coach Shin atau pelatih timnas selanjutnya di masa yang akan datang nggak akan lagi sulit untuk memilih pemain, khususnya yang dari dalam negeri. Kalau bisa begitu, maka kita menyebut level Indonesia udah sama dengan Jepang ataupun Korea, ya udah pantas. Namun kalau dikasih aturan 8 pemain asing di Liga 1 aja udah ini yang lagi viral ya. Udah susah, sesimpel. Masalah pemain asing yang sedang berkarir di Liga Indonesia. Nah, oke teman-teman, itulah tadi pernyataan pelatih Filipina yang bagaimana mengaku respect terhadap perkembangan sepak bola Indonesia. Ia menganggap bahwa Indonesia adalah kekuatan baru di kawasan Asia Tenggara, bahkan di Asia. Bahkan hampir menyamai negara-negara seperti Jepang maupun Korea. Tetapi ia merasa heran dengan skuad timnas Indonesia yang selalu berbeda di setiap pertandingannya. Ketika melawan Filipina di Filipina kemarin atau di Manila, Indonesia dengan skuad ya, seperti ada Sadir Ramdhani,
kemudian masih ada Witan, dan sekarang dia melihat lagi skuad timnas Indonesia sudah jauh berbeda dan banyak diisi pemain-pemain keturunan. Tentu rasa respect yang diberikan pelatih Filipina ini sangat memuji kekuatan timnas Indonesia. Oke, jangan lupa bantu like dan subscribe channel ini agar bisa berkembang, dan kita berjumpa lagi di video selanjutnya, dan salam olahraga.